Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Untuk melanjutkan materi kita mengenai limit fungsi dan kontinuitas, teman-teman ya. Ini saya buatkan rekamannya karena kita di minggu ini ada libur, sehingga untuk mengantisipasi kelas yang tidak bisa mendapatkan kuliah kelas, maka saya buatkan rekamannya ya, teman-teman ya. Jadi kita akan melanjutkan masih berkaitan dengan limit, tapi di sini adalah limit kiri dan limit kanan yang nanti berkaitan dengan kontinuitas fungsi, teman-teman. Oke. Lalu apa limit kiri dan limit kanan? Nah, limit kiri itu adalah ditulis seperti ini ya, teman-teman. Limit dari fx untuk x mendekati c minus. Maksudnya c minus ini bukan seper c, teman, tapi limit fx untuk x mendekati c dari kiri ya. Jadi x-nya lebih kecil daripada c. Ya, ini dibaca nilai limit fx untuk x mendekati c dari kiri. Kemudian limit kanan itu adalah seperti ini penulisannya, limit x mendekati c plus ya dari fx, dibaca nilai limit fx untuk x mendekati c dari kanan ya. Jadi yang x mendekati c plus itu adalah limit fx untuk x mendekati c dari kanan, atau penulisannya atau x-nya itu pada interval lebih besar daripada c ya. Ya, begitu ya, teman-teman. Jadi nilai limit fx itu ada atau terdefinisi jika limit kirinya sama dengan limit kanan ya, atau bisa juga limit fx untuk x mendekati c dari kiri sama dengan limit fx untuk x mendekati c dari kanan ya. Jadi limit kiri sama dengan limit kanan, itu maka akan memastikan bahwa limit fx untuk x mendekati c itu ada atau terdefinisi ya, teman-teman ya. Ya, misalkan ini ada suatu contoh, diketahui fungsi fx sama dengan 1 per x. Nilai f0 berarti adalah 1 per 0 ya. 1 per 0 kan tidak terhingga, berarti tidak terdefinisi. Nah, limit kiri ini adalah nilai fungsi untuk x lebih kecil dari 0 atau yang mendekati 0 dari kiri. Berarti mendekati 0 dari kiri atau sebelah kirinya 0 itu adalah x lebih kecil dari 0 ya. Oke, kita cek limit dari fx untuk x mendekati 0 dari kiri ini sama dengan limit untuk seper x pada saat x mendekati 0 dari kiri. Kita asumsikan kalau mendekati 0 dari kiri atau sebelum 0 dari kiri itu adalah minus ya, teman-teman ya, minus 1 gitu. Berarti 1 per min 1 itu adalah hasilnya min 1 ya. Kemudian yang limit kanan, ini nilai fungsi untuk x-nya mendekati 0 dari kanan atau x lebih besar dari 0. Nah, maka kita masukkan limit untuk x mendekati 0 dari kanan dari fx, berarti limit seper x untuk x mendekati 0 dari kanan. Kita ibaratkan yang mendekati 0 dari kanan itu berarti ke arah kanannya 0 ya. Nah, karena ke arah kanannya 0 itu positif, maka hasilnya positif. Untuk limit x mendekati 0 dari kanan hasilnya positif. Untuk limit fx yang mendekati 0 dari kiri hasilnya negatif. Nah, karena limit kiri dan limit kanan itu tidak sama, maka limit untuk x mendekati 0 dari fx ini tidak ada ya. Mengapa? Karena di rumus tadi syarat bahwa limit fx untuk x mendekati c itu ada akan terpenuhi jika limit kirinya sama dengan limit kanan. Nah, ini limit untuk x mendekati 0 dari fx ternyata tidak didukung oleh ini. Limit fx dari x mendekati 0 dari kiri tidak sama dengan limit fx untuk x mendekati 0 dari kanan ya. Limit kiri dan limit kanannya tidak sama, sehingga limit fx untuk x mendekati 0 itu tidak ada ya. Jadi ini dikatakan ada jika limit kiri dan sama dengan limit kanan. Ini tidak ya, tidak terpenuhi. Limit kiri dan limit kanannya tidak terpenuhi, sehingga ini tidak ada. Jelas ya, teman-teman ya. Kemudian diketahui fungsi fx sama dengan 1 per x kuadrat. Yang pertama, limit kiri kita cek dulu. Nilai limit kiri itu adalah nilai fungsi untuk x lebih kecil dari 0. Limit fx untuk x mendekati 0 dari kiri sama dengan limit 1 per x kuadrat untuk x mendekati 0 dari kiri. Ibaratnya kalau x mendekati 0 dari kiri berarti sebelah kirinya 0 itu minus ya. 1 dibagi, kalau minusnya dikuadratkan hasilnya positif ya. Misalkan min 1 berarti 1 dibagi min 1 kuadrat hasilnya 1. Limit kanan ini adalah nilai fungsi untuk
X lebih besar daripada 0 ya. Limit daripada fx untuk X mendekati 0 dari kanan berarti sama dengan limit 1 per X kuadrat untuk X mendekati 0 dari kanan ya. Nah, X mendekati 0 dari kanan ini ibaratnya adalah positif ya. 1 per 1 hasilnya 1. Nah, karena ini sama-sama positif ya, sama-sama mendekati ya, karena ini hasilnya sama ya, hasilnya sama, limit kiri dan limit kanan sama, berarti limit daripada fx untuk X mendekati 0 ini ada ya teman-teman ya. Ya, seperti ini. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ya, jadi ini limit kiri dan limit kanan itu ada ya teman-teman ya. Nah, untuk contoh berikutnya, diketahui fungsi fx sama dengan x jika x lebih kecil daripada 1. Kemudian fx sama dengan x kuadrat plus 2 jika x lebih besar atau sama dengan 1. Ya, berarti ini x mendekati 1 dari kiri, ini x mendekati 1 dari kanan ya. Maka untuk menghitung limit kirinya, nilai fungsi untuk x lebih kecil daripada 1, berarti limit fx untuk x mendekati 1 min atau mendekati 1 dari kiri. Nah, yang x-nya lebih kecil dari 1 itu fx-nya sama dengan x. Berarti limit daripada x untuk x mendekati 1 dari kiri, tinggal kita masukkan saja 1 ke sini. Berarti 1 hasilnya ya. Hasilnya 1. Kemudian limit kanan. Ini adalah nilai fungsi untuk x lebih besar sama dengan 1. Maka limit fx untuk x mendekati 1 dari kanan, yang dari kanan atau x lebih besar dari 1 itu adalah fx-nya x kuadrat plus 2. Berarti limit daripada x kuadrat plus 2 untuk x mendekati 1 dari kanan, kita masukkan saja 1, berarti 1 ditambah 2, 3. Nah, limit kiri dan limit kanan ini tidak sama ya teman-teman ya. Ini limit kiri dan limit kanan tidak sama ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan limit untuk fx untuk x mendekati 1 itu tidak ada karena limit kiri dan limit kanan itu tidak sama. Dan kalau kita masukkan f1 di sini, ya, nilai f1-nya itu tidak sama dengan nilai limitnya ya. Misalkan kita masuki f1 hasilnya 1, di sini f1 dimasukin hasilnya 3, tidak sama juga. Jadi limit kiri limit kanan tidak sama sehingga ini tidak ada untuk limit fx x mendekati 1-nya tidak ada. Kemudian diketahui fungsi untuk fx sama dengan x min 2 untuk x lebih kecil dari 0, kemudian 2x plus 3 untuk x lebih besar sama dengan 0, x lebih kecil dari 3. Kemudian fx sama dengan x kuadrat untuk x lebih besar sama dengan 3. Berarti di sini ada dua kondisi ya teman-teman ya. Ini mendekati 0 dari kiri, mendekati 0 dari kanan. Yang ini. Kemudian yang ini mendekati 3 dari kiri, ini mendekati 3 dari kanan. Oke, yang pertama, yang A, limit fx untuk x mendekati 0 dari kiri. Kita gunakan rumus yang ini karena x mendekati 0 dari kiri itu yang ini. Kita gunakan limit x min 2, x mendekati 0 dari kiri. Langsung kita masukkan 0-nya, hasilnya min 2. Kemudian yang B, limit fx untuk x mendekati 0 dari kanan. Ini ya, mendekati 0 dari kanan. Kita gunakan fungsi yang 2x plus 3. Limit x mendekati 0 dari kanan untuk 2x plus 3. Tinggal kita masukkan 0-nya di sini. Berarti 2 kali 0 ditambah 3, hasilnya 3. Kemudian limit untuk x mendekati 3 dari kiri. Nah, kebetulan x mendekati 3 dari kiri atau x lebih kecil dari 3 di sini. Berarti yang kita gunakan ini ya. Berarti limit dari 2x plus 3 untuk x mendekati 3 dari kiri. 3-nya kita masukkan ke sini, 2 kali 3 plus 3, 9. Kemudian limit untuk x mendekati 3 dari kanan,
kebetulan fx-nya sama dengan x kuadrat. Berarti limit x kuadrat untuk x mendekati 3, 9. Nah, di sini kita lihat limit untuk fx dari x mendekati 3 dari kiri, kemudian limit fx untuk x mendekati 3 dari kanan sama ya. Kemudian kita cek di sini kalau kita masukkan f3, kita masukkan f3, 3 kuadrat ditambah 2 kali 3 tambah 3. Oh, sama ya. Nilai f3-nya itu 9, sama dengan nilai limit kiri dan limit kanan. Berarti ini ada ya. Limit fx untuk x mendekati 3 itu ada. Kemudian yang C ya, limit x mendekati 0 untuk fx. Ini ada atau tidak ada? Tidak ada. Karena apa? Limit fx untuk x mendekati 0 dari kiri tidak sama dengan limit fx untuk x mendekati 0 dari kanan. Hasil limit kiri dan limit kanannya yang x mendekati 0 ini tidak sama, yaitu min 2 dan 3. Maka limit fx untuk x mendekati 0 tidak ada. Kemudian limit untuk x mendekati 3 ya, dari fx ini sama dengan 3 ya teman-teman. Ini harusnya 9 ya teman-teman. Limit x mendekati 3 dari fx ini harusnya 9, karena limit kiri dan limit kanannya ini sama 9 ya. Harusnya 9 bukan 3 nih teman-teman. Oke, untuk f0 ya. Untuk f0 karena 0 itu ada di sini ya, x lebih besar atau sama dengan 0, f0 dihitung dengan 2x plus 3. Kita masukkan ini, f0 sama dengan 3. Nilai fx untuk x sama dengan 0. Kemudian untuk f3, karena 3 itu di sini x lebih besar sama dengan 3, maka di sini yang dipilih adalah x kuadrat. Berarti f3 adalah 3 kuadrat, yaitu 9. Nah, ini harusnya ini 9 ya, bukan 3 ya teman-teman ya. Karena nilai dari limit fx untuk x mendekati 3 dari kiri sama dengan 3 dari kanan ya, 9 ya. Berarti ini 9 harusnya. Ini bukan 3. Salah cetak mungkin. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Nah, kontinuitas fungsi ya. Sekarang kita masuk ke kontinuitas fungsi. Fungsi f dikatakan kontinu di C jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, nilai daripada fc itu terdefinisi. Misalkan nilainya L gitu ya. Kemudian limit daripada fx untuk x mendekati C itu hasilnya L atau terdefinisi. Nah, ini terpenuhi ya. Limit fx untuk x mendekati C itu tersedia atau terdefinisi ini terpenuhi jika apa? Jika limit kiri sama dengan limit kanan. Jika limit fx untuk x mendekati C dari kiri sama dengan limit fx untuk x mendekati C dari kanan. Ya. Syarat kedua ini. Kemudian syarat ketiga, nilai limit daripada fx untuk x mendekati C itu sama dengan nilai dari fc-nya. Jadi kalau ketiga syarat ini ada, ya, maka fx dikatakan kontinu di C, begitu ya. Fungsi fx dikatakan kontinu di interval A sampai dengan B. Berarti maksudnya adalah fx kontinu pada setiap x elemen dari interval A hingga B, teman-teman. Oke, ini contohnya. Diketahui fungsi fx sama dengan x plus 1. Apakah fx kontinu di x sama dengan 1? Nah, syarat kontinu ini bagaimana? Yang pertama, f1 berapa ini? f1 sama dengan 1 ditambah 1, 2. Kemudian kita hitung limitnya ya. Limit dari x mendekati 1 dari fx. Kalau limit ini bisa langsung kita masukkan. Limit x mendekati 1 dari x plus 1 kita masukkan, itu hasilnya 2. Ada ya berarti ya, limit x mendekati 1 itu 2, hasilnya ada. Sama dengan f1. Kemudian yang ketiga, limit x mendekati 1 dari fx sama dengan f1 ya. Limit fx untuk x mendekati 1 sama dengan nilai f1. Nah, karena fx ini memenuhi 3 syarat, maka fx kontinu di x sama dengan 1 ya. Jadi di sini tidak ada ini tidak menggunakan pembuktian limit kiri limit kanan ya, karena cuma seperti ini pertanyaannya.
Maka kalau tidak ada limit kiri dan limit kanan, tidak diberikan intervalnya, Anda bisa menggunakan ini saja. Syarat yang pertama, FC ada, ya. Kemudian limit X mendekati C itu ada. Kemudian FC-nya sama dengan nilai limit dari Fx untuk X mendekati C tadi. Tapi kalau menggunakan di dalam soal menggunakan interval, berarti Anda juga harus membuktikan limit kiri dan limit kanannya sama. FC-nya ada, limit kiri dan limit kanan sama. Kemudian FC-nya sama dengan nilai dari limitnya. Ya. Itu kalau menggunakan interval. Ini tidak menggunakan interval, Anda hanya menghitung FC-nya, bagaimana FC-nya itu 2. Kemudian limit untuk Fx dari X mendekati 1, ya, atau limit dari Fx untuk X mendekati 1, hasilnya ada. Hasilnya ada, ya. Dan ternyata F1 sama dengan nilai limit untuk X mendekati 1. Berarti ini sudah terpenuhi ketika syaratnya, ya, walaupun tidak menggunakan limit kiri limit kanan. Maka ini Fx kontinu di X sama dengan 1. Oke, untuk soal berikutnya diberikan Fx sama dengan 4x-8 per x-2 untuk x tidak sama dengan 2. Di sini sudah diberikan kondisi x tidak sama dengan 2 supaya apa? Pembagiannya tidak 0, ya. Kemudian Fx sama dengan 2 untuk x sama dengan 2. Pertanyaannya, apakah Fx kontinu di x sama dengan 2? Maka untuk menjawab ini kita lihat yang pertama F2-nya berapa? F2 hasilnya 2, ya. F2 hasilnya 2, karena ini sudah ada, ya. Fx sama dengan 2 untuk x sama dengan 2, berarti F2 sama dengan 2. Kemudian yang kedua, limit daripada ini, limit untuk x mendekati 2 dari Fx, yaitu limit untuk x mendekati 2 dari 4x per 8 dibagi x min 2. Ini kalau kita faktorkan, berarti x min 2-nya bisa kita anulir, kita coret atas bawahnya. Sehingga hasilnya berapa ini? Limit untuk ini, hasilnya 4, ya. Nah, hasilnya 4. Nah, lalu antara F2 dengan hasil dari limitnya ini kita cek apakah sama. Ternyata untuk syarat ketiganya ini limit dari x mendekati 2 tidak sama dengan nilai F2-nya, ya. Nah, karena syarat ketiga tidak terpenuhi, maka F tidak kontinu di x sama dengan 2. Ya. Kita lanjutkan. Misalkan Fx sama dengan x kuadrat untuk x lebih kecil sama dengan 0 atau mendekati 0 dari kiri. Kemudian Fx sama dengan x untuk x mendekati 0, x lebih besar dari 0 atau x mendekati 0 dari kanan, ya. Apakah Fx kontinu di x sama dengan 0? Kita cek lagi. F0, ya. F0 itu berarti gimana? Nah, x yang memenuhi 0 itu adalah ini, ya. Berarti F0 kita gunakan Fx sama dengan x kuadrat. 0 kita masukkan ke x kuadrat, itu hasilnya 0. Kemudian kita hitung limit untuk x mendekati 0 dari kiri, ya. Berarti ini limit untuk x mendekati 0 dari kiri, yaitu limit x mendekati 0 dari kiri pada x kuadrat. Nah, 0-nya kita masukkan ke x kuadrat, hasilnya 0. Kemudian untuk limit x mendekati 0 dari kanan, dari Fx, x mendekati 0 dari kanan itu adalah Fx-nya sama dengan x, ya. Berarti kita gunakan limit daripada x untuk x mendekati 0 dari kanan. Nah, 0-nya kita masukkan ke sini, ini 0. Oh, limit untuk x mendekati 0 dari kiri, hasilnya 0 sama dengan limit untuk Fx mendekati x mendekati 0 dari kanan, ya. Hasilnya 0 juga. Limit kiri hasilnya 0, limit kanan hasilnya 0. Berarti sama, ya. Nah, kemudian tadi F0-nya hasilnya 0. Oh, berarti limit kiri sama limit kanan hasilnya sama. Hasilnya sama juga dengan F0-nya. Maka ini Fx kontinu di x sama dengan 0. Dengan apabila kita punya kondisi limit kiri sama dengan limit kanan, hasilnya sama. Berarti ini limit untuk Fx ketika x mendekati 0 itu ada, ya. Karena limit kiri sama dengan limit kanan. Limit dari x mendekati 0, limit Fx dari limit Fx ketika x mendekati 0 dari kiri sama dengan limit Fx ketika x mendekati 0 dari kanan, ya. Seperti itu, teman-teman. Kemudian misalkan ini Fx sama dengan x kuadrat
min 4 per X min 2 untuk X tidak sama dengan 2. Berapakah nilai F yang harus didefinisikan agar F kontinu di X sama dengan 2? Berarti kita cari limitnya ya teman-teman ya. Berapakah nilai F yang didefinisikan agar F kontinu di X sama dengan 2? Kita mencari ininya ya sebenarnya. Mencari ini, nah syarat ini supaya bisa terdefinisi begitu. Oke, yang pertama kita cek, kita masuki F2. Kalau kita masuki 2 berarti ini 2 kuadrat 4 kurangi 4 dibagi 2 kurangi 2, 0 per 0, ini nggak ada ya. Kemudian kita langsung hitung limitnya. Limit X mendekati 2 dari Fx, atau limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 4 per X min 2. Ini atas kita faktorkan, sehingga bisa dicoret dengan bawahnya. Maka di sini limit X mendekati 2 dari X plus 2 ini berapa? 4 ya. Nah, di sini berarti nilai dari F2 supaya terdefinisi harus kita samakan dengan limit. Hasil dari limitnya ini yaitu 4 ya. Agar F kontinu di X sama dengan 2, maka F2 harus kita sama dengankan dengan limit X mendekati 2 dari Fx yang hasilnya 4 tadi. Sehingga kita bisa mendefinisikan Fx sama dengan X kuadrat min 4 per X min 2 untuk X tidak sama dengan 2. Kemudian Fx sama dengan 4 untuk X sama dengan 2. Hasil dari limitnya tadi ya. F2 disamakan dengan limit dari Fx ketika X mendekati 2. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian misalkan Fx sama dengan X kuadrat min X min 6 per X min 3, dimanakah Fx tidak kontinu? Kemudian definisikanlah Fx yang baru agar Fx kontinu untuk semua X elemen R. Pertama kita harus kita bisa mengatakan Fx tidak kontinu di X sama dengan 3 karena F3 nya hasilnya kalau dimasuki 3 ini F3 nya merupakan 0 per 0 atau tidak terdefinisi. Satu F3 itu hasilnya 0 per 0. Kemudian kita hitung limitnya. Limit daripada Fx untuk X mendekati 3 kita faktorkan aja. Di sini X kuadrat min X min 6 bisa difaktorkan jadi X min 3 kali X plus 2. Nah, sehingga bisa kita coret ya dengan pembaginya ya. Nah, maka menjadi seperti ini, limit X mendekati 3 dari X plus 2, tinggal kita masukkan 3, berarti hasilnya 5 teman-teman. Jadi di sini Fx tidak kontinu di X sama dengan 3 ya, jelas ya, karena kalau dimasuki 3 dia menyebabkan 0 per 0. Nah, maka F3 supaya kontinu bagaimana? F3 harus kita samakan dengan 5 ya, karena nilai limitnya yang terpenuhi 5, maka F3 itu supaya kontinu F3 harus sama dengan 5. Agar Fx kontinu di X sama dengan 3, maka F3 harus sama dengan nilai limitnya tadi, yaitu 5. Sehingga Fx bisa didefinisikan dengan cara yang baru, yaitu Fx sama dengan X kuadrat min X min 6 per X min 3 untuk X tidak sama dengan 3, atau Fx sama dengan 5 untuk X sama dengan 3 ya. Jadi ini 5 itu hasil dari limit yang bisa didapatkan ya. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini latihan soal teman-teman. Fx sama dengan min X plus 1 untuk X mendekati 1 dari kiri atau X lebih kecil dari 1. Fx sama dengan X min 1 untuk X mendekati 1 dari kanan atau X lebih besar sama dengan 1, X lebih kecil dari 2. Kemudian Fx sama dengan 5 min X kuadrat untuk X mendekati 2 dari kanan atau X lebih besar sama dengan 2. Ini juga X mendekati 2 dari kiri ya, karena X lebih kecil dari 2. Selidiki apakah Fx kontinu untuk semua X elemen R. Artinya untuk semua satu dari kiri dan satu dari kanan ini kontinu, kemudian mendekati 2 dari kiri dan mendekati 2 dari kanan kontinu. Maksudnya kita membuktikan itu ya, gitu ya. Oke. Kemudian soal kedua, tentukan A dan B agar Fx kontinu di semua X elemen R, maksudnya di mana-mana gitu. Fx sama dengan X plus 1 untuk X lebih kecil dari 1, Fx sama dengan AX plus B untuk X lebih besar sama dengan 1, X lebih kecil dari 2, Fx sama dengan 3x untuk X lebih besar sama dengan 2. Ya, oke, jawabannya ada di sini teman-teman ya. Kita masuk ke jawabannya ini tadi. Soal yang pertama ya teman-teman ya. Kita selidiki apakah Fx kontinu di semua X elemen R. Pertama kita cek untuk X mendekati 1 ya. Untuk X mendekati 1 ini di sini X lebih kecil dari 1, X lebih besar sama dengan 1. Berarti yang atas ini adalah X mendekati 1 dari kiri, yang bawah nomor 2 ini adalah X mendekati 1 dari kanan ya. Oke, langsung kita tulis saja. Limit untuk
X mendekati 1 dari kiri, fungsinya adalah min X plus 1 ya. Berarti 1 kita masukkan ke sini. Min 1 plus 1 hasilnya 0. Kemudian limit X mendekati 1 dari kanan, itu fx-nya yang ini, berarti limit X mendekati 1 plus untuk X min 1 ya. Yang X mendekati 1 dari kanan, itu ini X min 1. 1 kita masukkan ke sini, 1 min 1, 0. Oh, berarti limit kiri dan limit kanan hasilnya sama-sama 0. Sama. Limit kiri sama dengan limit kanan. Sehingga di sini limit kita bisa menyimpulkan kalau limit kiri dan limit kanan sama, berarti limit X mendekati 1 dari fx itu sama dengan 0. Dan di sini ternyata kalau f1 kita masukkan ya ke sini. F1 kita masukkan ke sini. Hasilnya berapa? F1 itu. Di sini F1 itu untuk X lebih besar sama dengan 1. Bisa, berarti kita masukkan ke sini ya. 1 kurang 1, 0. Oh, F1 hasilnya sama dengan limit ini. Limit X mendekati 1 dari fx. Berarti ini continue ya. Berarti fx itu continue pada ini, X mendekati 1 ya. Kemudian yang kedua kita cek untuk X mendekati 2. Di sini X mendekati 2 dari kiri, ini X mendekati 2 dari kanan. Oke. Untuk limit X mendekati 2 dari kiri, kita pakai X min 1. Berarti 2 kita masukkan, 2 kurangi 1, 1. Kemudian untuk limit X mendekati 2 dari kanan, kita pakai rumus yang ini ya, yaitu 5 min X kuadrat. Berarti X mendekati 2 dari kanan, 5 min 2 kuadrat. 5 kurangi 4, 1. Oh, ini limit kiri juga sama dengan limit kanan ya, untuk X mendekati 2, baik dari kiri maupun dari kanan. Berarti limit daripada fx untuk X mendekati 2 itu hasilnya sama-sama 1. Nah, sekarang F2 itu berapa kalau kita masukkan? F2 kan pakainya yang ini. Karena di sini adalah X mendekat X lebih besar sama dengan 2 ya. Berarti kalau F2 itu kita masukin di sini 5 min 2 kuadrat, hasilnya 1. Oh, ternyata F2 itu sama dengan 1, sama dengan nilai limit fx X mendekati 2. Berarti di sini fx itu continue juga pada X mendekati 2. Berarti, nah, dikarenakan limit kiri dan limit kanan untuk X mendekati 1 itu ada, kemudian limit kiri dan limit kanan itu sama, untuk X mendekati 2 itu juga ada, maka fx ini continue, baik untuk ketika X mendekati 1 maupun untuk X mendekati 2. Ya, berarti ini continue di semua X elemen R. Begitu teman-teman. Mengapa kok pengecekannya satu persatu seperti ini, tapi dikatakan kesimpulannya fx continue di semua X elemen R? Karena yang pertama tadi kita ngecek fx itu continue pada saat X mendekati 1, baik dari kiri maupun dari kanan, kan tadi hasilnya sama. Continue dari sebelah kirinya 1 dan sebelah kanannya 1 continue. Kemudian pada saat X mendekati 2 juga limit kiri limit kanannya sama. Oh, berarti X juga continue pada saat mendekati 2 dari kiri dan mendekati 2 dari kanan. Sehingga bisa kita katakan semua untuk semua X elemen R, fx itu continue ya. Atau fx continue di semua X elemen R gitu. Ya. Sama ya teman-teman ya ini. Oke, kemudian untuk soal kedua, kalau nggak salah soal kedua ini ya teman-teman itu ya. Gx, Gx ini sama dengan AX plus B untuk X lebih besar sama dengan 0, Gx sama dengan X kuadrat. Oh, bukan ya. Yang ini soalnya tadi. Ya, yang dari slide yang ini. Tentukan nilai A dan B agar fx continue di semua X elemen R ya. Diberikan fx sama dengan X plus 1 jika X lebih kecil dari 1. Fx sama dengan AX plus B jika X lebih besar daripada 1. X lebih besar sama dengan 1. X lebih kecil dari 2. Fx sama dengan 3x jika X lebih besar sama dengan 2. Perhatikan, ini ada X mendekati 1 dari kiri dan dari kanan ya. X mendekati 1 dari kiri, ini X mendekati 1 dari kanan. Kemudian ada juga X mendekati 2 dari kiri, yaitu ini. Dan juga ada juga X mendekati 2 dari kanan ya teman-teman ya. Oke. Untuk limit X mendekati 1 dari kiri, berarti X lebih kecil dari 1, pakai fungsi yang ini. Limit dari X plus 1 untuk X mendekati 1 dari kiri. Berarti satunya tinggal kita masukkan ke sini. Ya.
Kalau kita masukkan, terus kemudian kita sama dengankan dengan untuk limit X mendekati 1 dari kanan. Berarti yang ini ya persamaannya ya. Limit X mendekati 1 dari kanan yaitu AX plus B. Mengapa kita sama dengankan? Karena kita diminta untuk mencari A dan B supaya apa? Supaya limit kiri dan limit kanannya itu sama. Tadi kan syarat kontinu itu adalah limit kiri harus sama dengan limit kanan, gitu ya. Nah, kita berarti tinggal menyamakan bagian dari limit kiri dan limit kanannya. Sehingga nanti kita ketemu nilai A dan B-nya. Maka di sini kita masuki 1, itu adalah 1 tambah 1 itu 2, sama. Kemudian ini kita masuki 1 yaitu A plus B. Jadi 2 sama dengan A plus B. Ya, ini dimasukkan ke sini, masukkan ke sini berarti 2 sama dengan A plus B. Lalu yang kedua, ini baru ya dari sisi X mendekati 1 ya. Sekarang yang X mendekati 2. Untuk X mendekati 2 dari kiri, kita pakai persamaan ini. Berarti limit X mendekati 2 dari kiri dari ini ya, AX plus B. Sama dengan, harus kita sama dengankan dengan limit daripada yang fx ketika X mendekati 2 dari kanan. Ya, limit dari 3x ketika X mendekati 2 dari kanan. Jadi limit kiri kita sama dengan limit kanan supaya terpenuhi nanti A dan B yang menyebabkan fx kontinu. Ya. Yang pertama tadi untuk X mendekati 1 kita sudah dapatkan persamaan 2 sama dengan A plus B. Nah, yang ini gimana? Ya udah tinggal 2-nya masukkan ke sini. 2A ditambah B sama dengan 2-nya kita masukkan ke 3x berarti 6. Jadi 2A plus B sama dengan 6. Nah, di sini dari sini kita dapatkan B itu adalah A itu adalah 2 min B, teman-teman. Langsung aja dari persamaan ini kan, dari sini yang X mendekati 2 itu adalah 2A plus B. Berarti di sini A itu bisa kita gantikan ya, kalau kita ngambil dari sini A itu adalah 2 min B. Berarti 2A plus B sama dengan 6 itu adalah 2 dikali dalam kurung 2 min B ditambah B. Nah, di sini 2 kali 2 4 min 2B plus B ya sama dengan 6. Berarti 4 min B sama dengan 6. B-nya adalah 4 kurangi 6 atau min 2. Kita sudah dapatkan nilai B-nya ini. Nah, nilai B di sini kita masukkan saja ke sini. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai A ya. B-nya itu min 2. Berarti A-nya min 2 dipindahkan ke sini 2 plus 2. A-nya 4 ya, teman-teman ya. Berarti supaya efek kontinu di semua R, nilai A-nya 4, nilai B-nya min 2. Itu ya, teman-teman ya. Kemudian ini juga setipe soalnya ya, teman-teman ya. Oke. Diketahui Gx sama dengan X plus B, untuk X lebih besar sama dengan 0, Gx sama dengan X kuadrat plus 3A min B, untuk X lebih besar dari 0, X lebih kecil sama dengan 2, kemudian Gx sama dengan 3X min 5, untuk X lebih besar dari 2. Nah, di sini ada interval X yang mendekati 0 dan X yang mendekati 2 ya, teman-teman ya. X yang mendekati 0 itu ini, sama ini. Kemudian ini juga X yang mendekati 2 dari kiri, X mendekati 2 dari kanan. Loh, kok ini X mendekati 0 dari kanan semua? Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting ini ada yang X mendekati 0 dan ada yang mendekati 2. Oke, kita berangkat dari yang X mendekati 0 dulu. Limit untuk X mendekati 0 dari kiri ya. Dari kiri nggak masalah, dari kiri kanan, karena ini kita cari aja yang mendekati 0 ya. Limit untuk X mendekati 0 dari X kuadrat plus 3A min B ini ya. Harus kita sama dengankan ini juga fungsi limit dari fungsi yang mendekati 0, yaitu AX plus B. Limit X mendekati 0 dari AX plus B. Nah, kita masukin aja 0 ke sini ya. Sehingga di sini 0 kuadrat ditambah 3A min B sama dengan A kali 0 plus B. Berarti kita punya 3A min B sama dengan B. Kalau ini dimasukin 0 kan tinggal B nih di sini. Ini masukin 0, tinggal 3A min B. Kita persamaan pertama punya 3A sama dengan 2B. Berikutnya kita ngaji yang untuk limit X mendekati 2 ya. Nah, X yang mendekati 2 itu adalah ini, teman-teman. Limit X mendekati 2 dari X kuadrat plus 3A min B sama dengan ini. Kita sama dengan limit X mendekati 2 dari 3X min 5. Duanya kita masukkan ke sini. Jadinya
2 kuadrat plus 3A min B. Kemudian ini 3 kali 2 min 5 ya, 6 min 5. Ya, setelah kita masukkan, kita dapatkan seperti ini ya. 4 ditambah 3A min B sama dengan 6 min 5. Maka 3A min B sama dengan 6 min 5 min 4. Hasilnya min 3 ya. Berarti 3A sama dengan min 3 plus B. Ya, teman-teman ya. Nah, 3A sama dengan 2B, teman-teman. Kita eliminasi. 3A sama dengan 2B. Ini 3A sama dengan B min 3. Ya, ini kan B min 3. Ini kalau kita eliminasi, kita kurangi 0 dikurangi min 3 plus 3. 2B kurangi B itu B. 3A min 3A 0. Berarti B sama dengan min 3. Nah, karena B sama dengan min 3, kita bisa masukkan bebas ya. Kita masukkan misalkan 3A min B sama dengan B. Ya. 3A min B sama dengan B. Ini berarti 3A sama dengan 2B ya, teman-teman ya. 3A sama dengan 2 dikali min 3 atau min 6. Berarti A sama dengan min 6 dibagi 3 ya. Min 6 bagi 3 atau min 2 ya. Jadi kita bisa menemukan nilai A-nya min 2, nilai B-nya min 3 agar fx itu terdefinisi pada semua interval x elemen R. Ya, jadi yang terpenting teman-teman, kita lihat fungsi manakah yang terlibat pada saat mendekati 0 dari kiri atau mendekati 0 dari kanan, dan juga mendekati 2 dari kiri dan mendekati 2 dari kanan ya. Kita lihat fungsi yang terlibat itu mana, lalu kita samakan. Limit kiri harus sama dengan limit kanan ya. Sehingga kita bisa menemukan A dan B-nya. Itu ya teman-teman ya. Ya, ini sama teman-teman. Ya, terima kasih. Mungkin ini dulu untuk materi kita tentang kontinuitas. Mungkin di minggu depan kita akan bahas tentang derivatif atau turunan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.